Untung nggak terlalu macet, kita udah sampai di Bilangan Jakarta Timur sekarang, ada kampus dan ini adalah belakangnya. Dulu konon di kali ini ada satu pasang anak mahasiswa-mahasiswi gitu anyut, gara-gara mereka kayak kabur dari kampusnya, terus mereka agak perbuatan asusila gitu freeze di sini. Jadi mereka anyut gitu. Ini padahal kan emang airnya kayaknya nggak deras ya. Tapi kan kalau misalkan kita udah ngelawan alam ya nggak sih kayak. Apalagi kalau sampai emang penunggu yang di air ini nggak suka sama mereka. Gerak sendiri yang itu. Wah itu bukan gerak sendiri bang, itu ada yang gerakin. Soalnya ada yang duduk di atas itu. Hah? Di pohon ini ada yang duduk. Sosok perempuan duduk. Terus tangannya nggak kelihatan karena bajunya itu panjang terus gini-gini. Ngegoyangin. Ini perempuan? Iya perempuan bang. Masih muda gitu? Iya. Jangan-jangan yang mati di sini. Ini jadi kalau ngomongin mahasiswa, aku dulu sih nggak dapet KKN sih, tapi lupa aku udah apa nggak. Tapi kan kalau kayak cerita Desa Penari yang KKN itu mah, waduh, itu se-Indonesia juga tahu ya, yang 6 mahasiswa-mahasiswi, ada Widya, Ayu, siapa gitu namanya tuh. Pokoknya banyak lah pokoknya mereka ya. Viralnya kisah KKN di Desa Penari yang berada di salah satu kota di Provinsi Jawa Timur menyisakan banyak teka-teki yang tak terungkap. Kisah yang diawali dengan berangkatnya beberapa orang mahasiswa untuk melakukan KKN di sebuah desa terpencil, ternyata banyak kejanggalan yang mereka rasakan, bahkan sejak pertama kali memasuki jalan setapak di tengah hutan saat menuju desa tersebut. Tim On The Spot Trans 7 melakukan penelusuran mencari sebuah desa di mana kondisinya sangat mendekati gambaran desa KKN Penari di Kabupaten Paling Timur Jawa untuk mengetahui kebenaran kisah tersebut. Sepasang batu besar tergeletak berseberangan di kanan dan kiri jalan, seolah menyambut kedatangan tim On The Spot Trans 7. Salah satu batu yang dikeramatkan ini diduga tempat bersarangnya sosok hitam besar berbulu lebat dengan mata merah menyala dan tanduk di kepala. Sosok inilah yang berinteraksi dengan Nur, salah satu peserta KKN, hingga Nur ketakutan. Sementara batu yang lainnya, duduk seorang kakek dengan 2 harimau yang selalu berjaga melindungi sang kakek. Diduga, sosok kakek inilah yang selalu mengawasi Widya, mahasiswi peserta KKN. Ketika Widya sedang seorang diri di rumah tempat mahasiswa menginap selama KKN. Batu ini istilahnya ada sosok kakek-kakek tua yang menjaga daerah sini, sekitar sini. Cuman kakek-kakek ini ada peliharaannya itu semacam seperti harimau tapi warnanya hitam kecil. Nah itu memang kemana-mana selalu mengikuti kakek-kakek itu. Memasuki area desa, kami bergetar ketika mendengar kisah tentang sebuah pemakaman warga di mana ada lebih dari 6 makam yang berisi jasad 6 gadis remaja. Dalam kisah KKN Desa Penari, konon jiwa-jiwa ke-6 gadis ini menjadi tumbal yang diminta sosok astral sang penari agar desa ini tetap selamat. Nah di sini dulu sih cerita dari masyarakat, warga masyarakat di sini dulu. Di sini ada beberapa anak-anak muda, gadis-gadis yang meninggal muda. Jadi masih usianya masih muda, masih gadis lah. Sebelum meninggal itu malamnya mereka beberapa kali itu bermimpi. Nah, bermimpi didatengin sosok seperti putri, tetapi dia memakai selendang, jadi seperti penari gitulah. Jadi dari dalam mimpinya pemudi yang meninggal ini mereka diajak pergi, diajak jalan-jalan lah. Istilahnya apa ya? Badannya tidur, dalam keadaan tidur, tetapi jiwanya keluar, diajak jalan-jalan, diajak bersenang-senang, diajak menari, pokoknya diajak jalan-jalan lah. Tak hanya makam keramat, sebuah sungai mengalir deras di pinggir desa. Warga percaya bahwa sungai ini dihuni oleh sesosok ular besar yang kerap menjelma menjadi penari cantik nan gemulai. Sosok ini terbagi menjadi 2 aliran. Satu aliran diperbolehkan untuk mandi, sementara di sisi lainnya
tidak ada satupun orang diperbolehkan menggunakan air dari sungai terlarang ini jika tidak ingin bertaruh dengan nyawanya sendiri. Kisah KKN Desa Penari sendiri berakhir tragis, di mana dua mahasiswa bernama Ayu dan Bima yang melakukan perbuatan asusila di wilayah terlarang desa tersebut meninggal secara tragis. Konon, jiwa Ayu terjebak selamanya di desa tersebut untuk menjadi penari bagi para lelembut. Sementara Bima terpaksa menjadi suami sang penari yang sebetulnya berwujud siluman ular. Nah, Frisly kan pasti udah pernah jalan-jalan ke sana. Bahkan aku pernah astral projection bang ke sana. Astral Project. Karena aku penasaran kan, banyak juga pertanyaan orang-orang yang kayak bener atau enggak, terus itu tuh kejadiannya seperti apa. Astagfirullahaladzim. Masih loh dari pohon yang tadi. Iya, dilemparin kita. Kayak ada yang lempar-lemparin kita deh. Apa, Fris, aku tiba-tiba gak enak, pusing. Iya, apa bang? Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu, boleh nggak? Iya sih, ada yang lempar. Kenapa? Ini batu nggak berhenti-berhenti loh, kayak dilemparin loh dari situ loh. Oke, aku pengen ngebahas soal Desa Penari lagi deh, Fris. Oke bang. Jadi bahkan kan mereka tuh ada dari 2 di antara berenam tuh ada yang berbuat asusila kan sama kejadian kayak ini. 1, 2, dua-duanya tuh akhirnya meninggal. Itu betulan ya? Itu Setelah benar. mereka merasakan banyak sekali penyiksaan dan hancur organ tubuhnya, itu betul. Karena sebenarnya bukan penyiksaan bang, justru arwah yang di tubuhnya itu digantikan sama arwah jin yang ada di tempat itu. Oke. Karena sebenarnya yang aku lihat itu mereka masih terkunci di sana, tapi bukan iya? arwahnya ya bang. Arwah dia keluar kayak ibaratnya kita tidur. Iya. Bunga tidur pada saat kita mimpi itu kan secara tidak sadar memang kita berjalan. Oke. Nah pada saat itu dia tidak bisa balik lagi karena badannya digantikan oleh makhluk yang ada di sana. Jadi konon katanya si Bima tuh sekarang menjadi kayak pasangan buat si ular itu. Sebenarnya bukan pasangan yang aku lihat, jadi kayak Budak. budaknya dari Budak si seks. ratu. Iya, dari si ratu ular tersebut, Bang. Apaan? Apaan? Astagfirullahaladzim. Apaan? Apaan? Apa? Apa, woi? Astagfirullah. Woi! Allahu Akbar. As! Faras! Gimana? Faras! Allahu Akbar. Faras! Ras, lu mau ngapain, bro? Itu kayaknya ditarik Woi. sama. Iya, Faras, itu ditarik. lu lihat gua. Faras. Bang, hati-hati. Faras, istighfar, bro. Woi, Faras. Iya, bacain, Bang. Faras, ayo dong, istighfar dong. Astagfirullahaladzim. Faras, istighfar. Lu lihat, itu air deras. Lu lihat gua istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Faras, ini deras banget, bro. Yuk, istighfar. Lu lawan dong. Bangun. Faras. Kak. Lu lihat gua. Udah. Lihat gua. Kak, Faras, istighfar. kan cowok Lu lihat gua. lagi yang jadi korban. Ayo, lawan. Yuk. Faras, Udah, yuk. Yuk, naik. Ras. Angkatin dong. Tarik kendang, ran. Kehadiran sosok-sosok astral dari dimensi lain membuat kami sadar betapa tadi di besar mana kuasa lu nya? Tuhan yang menciptakan manusia tiba-tiba dan ke jin bawah? yang hidup saling berdampingan.